Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Jumpa lagi dengan saya, tentunya Farisal Syam, host Anda di acara Bincang Bola. Dan malam ini spesial sekali, kita sudah kedatangan tamu yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita ya sekitar 1 jam atau beberapa jam ke depan lah, karena sepertinya akan menarik sekali perbincangan kita malam ini. Baik, malam ini ada tamu kita dari di Bincang Bola, ada yang Tribuners atau mungkin pecinta PSM sudah sangat kenal, ada Uki Nugraha alias Deng Uki. Baik, Assalamualaikum, selamat malam Deng Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Deng Uki malam ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Baik, mudah-mudahan kita semuanya juga sehat-sehat semuanya. amin. Amin. Baik, selain Deng Uki, tamu kita malam ini juga ada Bang Lukmanul Hakim dari gue PSM. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. panggil Daeng juga atau Bang nih atau apa Boleh sih? siapa saja. Apa saja Bang. Saya, Baik, Tribuners, malam ini kita akan bahas tema yang cukup menarik sebenarnya untuk kita, khususnya pecinta PSM ya, supporter PSM dimanapun berada, karena kita ketahui PSM saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada kondisi yang ya kita anggap tidak lazim lah untuk PSM saat ini. PSM saat ini masih berjuang untuk lolos dari zona degradasi, meskipun sebenarnya peluangnya sudah sangat besar untuk lolos, tapi peluang degradasi pun tetap ada. Dan ini menjadi warning bagi PSM Makassar, sesuai tema kita malam ini, warning PSM. Baik, Deng Uki, saya mulai dengan Deng Uki. Deng, kemarin hasil pertandingan dengan Persija Jakarta tidak sesuai dengan ekspektasi kita semua, di luar perkiraan kita semua. PSM harus kalah dan gagal mengamankan lagi satu tempat. Belum mengamankan satu tempat di Liga 1 musim depan. Ini secara umum dulu, Deng Uki, bagaimana sih melihat sejauh ini dan khusus pertandingan kemarin, Deng Uki? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecewa ya, pastinya kecewa dengan hasil kemarin saat kita berhadapan dengan Persija yang di mana di awal babak pertama kita sempat unggul 1-0, namun hasil akhir PSM harus menerima kekalahan 3-1 ya dari Persija Jakarta. Namun kita juga harus memberi apresiasi buat pemain-pemain PSM, buat semua manajemen PSM yang sampai saat ini terus berjuang untuk ya yang orang bilang lepas dari zona degradasi. Namun kalau saya pribadi sebagai supporter pastinya penuh keyakinan, tetap optimis bahwa insya Allah, dan tentunya juga dengan dukungan kita semua, doa kita semua, PSM insya Allah akan terbebas dari degradasi itu, dan insya Allah kita akan tetap berada di Liga 1, insya Allah seperti itu. Amin, amin. Kalau Bang Lukman, gimana nih Bang? Kemarin pertandingan ya pasti kecewa juga sih ya. Harus melihat PSM kalah di pertandingan yang sangat penting sebenarnya. Gimana Bang melihatnya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, dimanapun berada pecinta PSM, tentunya kita lihat kemarin PSM di babak pertama cukup memberikan, di gol pertama itu memberikan harapan, namun sisanya itu ternyata banyak hal yang perlu rasanya kita bantu untuk memberikan semangat kembali bagi PSM. Kita apresiasi, mungkin itu sudah maksimal yang diberikan kepada kita semua gitu ya. Cuman tentunya sebagai supporter yang sayang, yang cinta, yang ini pasti banyak kritik, saran yang membangun lah untuk kedepannya. Kecewa iya pasti, karena kita kan punya harapan itu PSM bisa menang, membalas di leg pertama kemarin ya. Nah ternyata hasil itu di atas lapangan berbeda dengan apa yang itu sih. Kecewa ya pasti, sebagai lumrah, sebagai manusia itu kecewa. Tapi kita harus memberikan sedikit semangat dan mungkin masukan, saran yang membangun. Ya, ini tentunya kita melihat dari kacamata kita sebagai supporter.
kacamata kita supporter itu hanya melihat kulit-kulitnya aja, tidak melihat jauh lebih dalam, baik di sisi manajemen, kepelatihan, dan kondisi pemain seperti apa. Itu sih teman dari saya mungkin. Betul kata Bang Lukman dan Deng Nuki, sebenarnya kita kecewa semua ya, tapi sekali lagi kita harus sebagai supporter harus tetap mendukung. Doa tentunya utama untuk PSM karena itu yang dibutuhkan saat ini PSM. Jadi jangan sampai kalau kita lihat ya di sosmed-sosmed sudah banyak oknum-oknum supporter ya yang mulai ya mencaci atau tidak mendukung ya, itu hal-hal seperti ini yang sebenarnya kita tidak inginkan ya Bang Lukman dan Deng Nuki. Kita tetap mendukung apapun kondisinya PSM ya. Bang, sisa 2 pertandingan yang sebenarnya kalau dibilang pertandingan selanjutnya di atas kertas, catatan di atas kertas, bisalah PSM kita anggap amankan lah lawan Persiraja, tim yang sudah terdegradasi. Tapi sekali lagi, apapun bisa terjadi di sepak bola dan Persiraja bisa saja memberi kejatuhan yang tentunya kita tidak inginkan. Bagaimana Bang melihat untuk PSM di 2 laga tersisa, apa sih yang sebenarnya perlu PSM benahi? Berkaca dari pertandingan-pertandingan sebelumnya khususnya lawan Persija, apa yang perlu dibenahi agar 2 pertandingan terakhir ini ya membuat kita sumringah lah, tersenyum mengakhiri Liga 1 musim ini. Baik, saya mulai dari Bang Lukman lagi lah dulu. Silakan Bang. Oke, ini bukan sota, tapi kita lihat dari sekali lagi dari kacamata supporter ya. Jadi bukan kita ini so tahu dengan sepak bola ataupun pertandingan, cuman pendapat dari aspirasi teman-teman yang menonton kemarin, baik yang langsung maupun live ya secara online. Itu pertandingan kemarin dari segi permainan masih kelihatan lini belakangnya PSM masih ibaratnya masih bolong lah ya, masih perlu pembenahan. Lini tengah juga cenderung belum kreativitasnya belum muncul. Secara keseluruhan ya semangat itu yang penting sih, bagi mungkin semangatnya sudah maksimal mungkin, tapi kami lihat itu masih perlu lah, apa karena itu kemarin lawan besar atau bagaimana, tapi psikologi yang kita nggak tahu. Tapi secara keseluruhan perlu semangat yang lebih, extra effort untuk mengamankan PSM di klasemen Liga 1. Nah, ini memang menjadi perhatian di 2 pertandingan terakhir. Harus betul mengambil poin penuh untuk mengamankan posisi. Deng Uki gimana Deng Uki untuk menatap laga selanjutnya 2 laga tersisa ini bagi PSM? Apa sih yang dibutuhkan, apa yang harus dibenahi atau menjadi fokus utama perhatian pelatih nantinya untuk menghadapi 2 laga tersisa? Ya pastinya sama dengan komentar dari saudara saya tadi, bahwa kita sebenarnya bukan sota ya, bukan sok ini. Karena mohon maaf akhir-akhir ini kan sering ada komentar-komentar seperti itu di media sosial pada saat kita atau teman-teman supporter bersuara ya, adalah lagi komentar yang negatif. Kita seakan-akan dibilangi lagi apa pelatih online apa segala. Pelatih online ya. Tapi kan jujur kita yang melihatnya itu kan lebih jelas kan, yang nonton itu beda dengan kita nonton di TV secara keseluruhan dengan kita berada di sisi lapangan. Ya. Jadi kita memang betul-betul melihat, apalagi ada refleks kan, jadi kita bisa lihat oh yang kesalahan memang tadi di lini sini nih, kesalahannya di sini tadi. Nah harusnya seperti itu kan dijadikan masukan, bukan malah dijadikan kita dijadikan sebagai kayak beban gitu. Bila kita memberikan masukan kita dianggap apa gitu. Jadi kalau saya pribadi ya seperti dia bilang Lukman tadi, kalau semangat pertandingan kemarin itu di awal dia 15 menit babak pertama itu luar biasa. Cuma sayang sekali setelah memasukkan bola setelah unggul 1-0 itu sepertinya ada penurunan baik dari daya serang apa semua itu mulai menurun dan ikut irama permainan saya. Akhirnya Persija bisa menguasai kita. Mereka sudah berani, sudah bisa membawa bola sampai di lini pertahanan kita, dan semua bola yang tercipta kemarin itu adalah dari servis, dari bola-bola mati. Nah, kita sebagai orang awam supporter ya harusnya kan bola pertama itu dijadikan
pelajaran, dijadikan warning buat pemain-pemain untuk tidak melakukan pelanggaran di titik-titik yang berbahaya, titik-titik yang rawan buat penendang lawan bisa mengeksekusi bola itu dengan baik sehingga bisa menciptakan atau memberikan peluang untuk berbuah sebagai gol. Nah itu terjadi kemarin, bola pertama, bola kedua, semua seperti itu. Tapi sebagai supporter tentunya saya tetap optimis. Ya karena kalau saya orangnya pesimis, saya tidak mungkin jadi supporter, buat apa. Jadi setiap pertandingan saya selalu optimis menang, walaupun hasilnya ya itulah sebuah pertandingan, ada kalah ada menang. Namun kita harus tahu bagaimana cara untuk memenangkan pertandingan, dan kekalahan itu pun bagaimana sampai kita bisa kalah. Ya, jangan karena ya itulah pertandingan, jangan karena istilah itu ada kalah ada menang sehingga ya kita main senangnya saja, mau kalah ya kalah, mana menang ya menang, ya seperti itu. Bagaimana kita bisa menang dan kenapa kita bisa kalah, yang itu yang harus kita ketahui. Kalau soal dukungan, insya Allah sampai kapanpun dukungan teman-teman supporter akan terus ada buat PSM, dan sampai kapanpun doa kami juga akan tetap selalu ada untuk menyertai perjuangan pemain-pemain PSM, semua tim kepelatihan, manajemen, apa semua kami selalu berdoa. Mudah-mudahan yang terbaik buat kita semua, dan buat saudara-saudara aku supporter yang mohon maaf yang akhir-akhir ini banyak mencibir, banyak seakan-akan senang bila PSM di Liga 2, ayo bertobatlah, ayo hijrah. Ya sudahlah, yuk kita sama-sama memberikan yang terbaik, memberikan dukungan, memberikan doa yang terbaik kita buat PSM Makassar. Ya, tim PSM ini bagi kita semua di Sulawesi Selatan ini bukan cuma sebuah tim sepak bola lagi. Ya, PSM Makassar ini merupakan jati diri kita, kebanggaan kita. Bahkan beberapa teman-teman supporter menganggap bahwa PSM ini adalah harga dirinya kita sebagai orang Bugis Makassar. Jadi ayo saudara-saudaraku semua, mari kita berikan dukungan positif kita buat tim kebanggaan kita. Begitupun dengan tim manajemen, tim kepelatihan. Marilah kita bersinergi, kita memberikan masukan, kita memberikan kritikan, jangan dianggap itu sebagai cacian, sebagai rasa benci atau apa segala. Ini adalah bentuk kecintaan kami dan hanya inilah yang kami bisa berikan. Ya. Sekali lagi kita insyaallah saya yakin PSM akan bangkit dan terbebas dari degradasi yang orang takuti selama ini. Ya. Saya sepakat sekali dengan Uki tadi dan Bang Lukman juga. Kita ini sebenarnya bukan sota Bang ya, dengan Uki, bahwa mengomentari harus ini seperti pelatih online katanya kalau dengan Uki. Kita sebagai supporter itulah bentuk dukungan kita Bang ya, memberikan masukan semungkin yang bisa menjadi masukan bagi pelatih dan pemain juga. Itulah bentuk dukungan kita sebagai supporter, karena ya memang itu yang bisa kita lakukan selain tentunya mendoakan, mendoakan di setiap menghadapi pertandingan di luar ataupun di dalam pertandingan. Ini salah satu bentuk dukungan kita. Jadi jangan support, sekali lagi yang dibilang Denguki, supporter yang mulai mencibir, hindarilah itu atau hilangkanlah itu ya, karena PSM saat ini benar-benar butuh dukungan dan doa kita menghadap 2 pertandingan terakhir ini. Baik, kita lanjut, Deng. Sebenarnya PSM untuk jangka panjang bukan hanya untuk usaha untuk lolos zona degradasi saja ini, Deng. Ada yang dan Bang Lukman, ada yang besar, event besar menanti PSM AFC insya Allah Juli nanti, jika tidak ada halangan. Juli PSM sudah memulai babak penyisihan grup untuk AFC Cup. Tentunya ini akan menjadi fokus juga untuk tim pelatih ya, manajemen. Jangan hanya fokus bahwa kita harus lolos degradasi, ada yang event besar juga. Jadi, tapi harus mulai bersiap dari sekarang. Menurut Denguki dan Bang Lukman, apa yang harus mulai dibenahi dari PSM? Apakah dari pemain? Maaf ya, mungkin kita sebut-sebut pergantian pemain atau apa begitu ya. Bagi Bang Lukman dan Denguki itu seperti apa? Silakan Bang Lukman dulu lah. Oke, baik, untuk kedepannya memang kita tahu PSM akan di AFC ya. Mudah-mudahan dalenya PSM masih ada di Liga 1. Itu harapan kita. Doa kita itu ada PSM masih bertahan di Liga 1. Nah untuk AFC mungkin
kalau boleh kita memberikan masukan, kan PSM ini adalah tim tertua dengan nama besar yang disegani di kancah sepak bola nasional. Tentunya dengan tim tertua dengan nama besar, dan itu kita akan membawa nama itu ke tingkat internasional, ke dunia, khususnya di AFC ini, maka skuadnya juga mungkin perlu ada pembenahan. Ya. Jadi mungkin dari sisi kami lihat tentunya kan lawan-lawan kita sudah lebih siap mungkin ya di AFC itu. PSM masih terus berupaya menyempurnakan timnya di Liga 1 ini dengan tentunya ingin keluar dari zona degradasi untuk menatap AFC lebih dengan nyaman dan aman ya. Nah, itu dia mungkin skuadnya mungkin perlu mungkin ada skenario skuad yang perlu diperbaiki kalau dari kami ya. Dan mungkin pola permainan terlalu monoton, strategi-strateginya mungkin yang mudah terbaca oleh tim lawan. Ada kreativitas mungkin pola-pola serangan dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa kami memberikan masukan dari kacamata supporter. Insya Allah Juli, jadi memang hanya waktunya cukup singkat ya untuk sebuah persiapan turnamen sekelas AFC itu cukup singkat, sekitar hanya 3 bulan lebih. Jadi memang perlu perhatian khusus juga ya bagi PSM dengan waktu persiapan singkat menghadapi kompetisi yang cukup besar ini, tingkat Asia ini harus berbenah betul PSM ya. Kalau Bang Denguki, seperti apa Denguki melihat situasi saat ini persiapan PSM untuk jangka panjang menghadapi AFC Cup jika insya Allah terus bertahan di Liga 1 musim depan? Silakan Deng. Insya Allah ya, insya Allah kita tetap berada di jalur Liga 1. Namun kalau berbicara soal AFC, saya selalu berpikir seperti ini. Mengurus bola ini betul-betul menguras tenaga ya, menguras pikiran, dan yang paling nyata dan paling kelihatan adalah materi ya, karena jangan bermimpi membentuk sebuah tim yang wow tanpa ya wow juga. Jadi saya yakin dan percaya kalau manajemen khususnya untuk pemilik CEO kita Bapak Munafri Arifudin itu pasti sudah menyiapkan skenario untuk tampil di Piala AFC ya, karena saya tahu betul, mohon maaf, saya tahu betul beliau Bapak CEO kita ini bahwa dia tidak ingin menggambar-gemborkan sesuatu apabila belum pasti. Tetapi walaupun sudah pasti, tanpa mereka ini juga tidak mau support lah seperti itu, tidak mau berlebihan. Ini PSM sudah mengontrak pemain ini, mengontrak pemain pelatih ini, tapi saya yakin dan percaya Bapak Munafri Arifudin itu tidak bodoh mengeluarkan biaya membiayai tim ini hanya untuk merugikan dirinya sendiri. Artinya ya pemain asal-asalan apa segala untuk Piala AFC nanti ini. Walaupun kita ketahui dan harus jujur diakui bahwa inilah mungkin skuad PSM kita kali ini yang mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, yang paling kalau istilah di Eropa kan pembelian pemain yang gagal ya. Kita tidak bisa melihat aksi, mohon maaf, seorang Anko Jensen yang notabene pemain termahal. Kita tidak bisa melihat aksi apa kontribusi dari seorang pemain yang punya nama gol-gol ini. Kenapa tiba-tiba ada meter di lini belakang kita, ya kan, seperti itu. Tapi ya itu sudahlah, yang pastinya kami berharap, saya pribadi berharap, dan pasti harapan saya sama dengan semua harapan teman-teman supporter bahwa PSM
insya Allah akan bisa berbicara lebih banyak juga nantinya di AFC. Walaupun di Liga 1 ini banyak yang banyak yang tidak respect dengan apa yang ada sekarang, bahkan sedih melihatnya supporter PSM sendiri, orang Makassar sendiri itu seakan-akan tidak srek dengan PSM yang ada sekarang. Ya, tapi kita benar-benar rindu PSM yang sekitar tahun 2017-2018 deh Uki ya, awal-awal Liga 1 itu yang benar-benar tapi kuat. itulah PSM bagi saya, itulah PSM, bukan PSM kalau tidak punya masalah, dan bukan PSM kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Tidak bisa menyelesaikan masalahnya, betul sekali. Itulah PSM, ya. Ya, saya sepakat tadi sekali lagi dengan Deng Uki bahwa manajemen sebenarnya tahu pemain mana yang dibutuhkan PSM dan pemain seperti apa yang harus didatangkan, karena seperti yang saya bilang tadi, kita ingat di awal-awal Liga 1 2017-2018 PSM mendatangkan pemain-pemain asing yang benar-benar top. Kala itu membuat PSM naik bahkan nyaris juara Deng Uki ya, Bang Lukman, kita ingat sekali. Sangat nyaris juara di awal, dan pemain-pemain asingnya itu top. Artinya manajemen sebenarnya sangat paham mendatangkan pemain-pemain asing. Cuma kalau untuk kasus saat ini ya mungkin manajemen punya cara pandang lain atau alasan lain ya, kita kurang tahu. Tapi sekali lagi kita serahkan semua untuk urusan pemain ke manajemen ya. Tidak usah ya supporter Deng Uki ya yang coret inilah, beli inilah. Kita serahkan sepenuhnya ke pelatih dan manajemen. Prinsip saya seperti ini, saya diam bukan karena tidak peduli ya. Tapi saya tahu kapasitas saya, batas-batasan saya sebagai seorang supporter. Ya, mungkin kita bisa kasih masukan, Pak, untuk lini belakang tuh kayaknya ini bagus, lini tengah tuh kayaknya ini bagus. Tapi sekali lagi perlu kita ketahui, membeli pemain sepak bola itu, mengontrak pemain sepak bola itu, apalagi pemain-pemain yang sudah punya nama, tidak seperti kita beli mobil mewah, walaupun mobil mewah seperti mobil Alphard atau apa segala. Kalau cuma mau beli mobil semewah apapun, yang penting ada uang, tidak ada masalah. Tinggal datang ke showroom, tunjuk warna ini, model ini saya mau, bayar, selesai. Tapi kalau dalam kasus membeli pemain, mengontrak seorang pemain, itu banyak prosedur yang harus kita lalui. Si agen belum tentu mau pemainnya main di PSM walaupun kita beli mahal. Karena dia tahu kalau di PSM pemainnya bakal banyak dapat saingan, sehingga tidak bisa menonjol. Ada juga pemain bagus tapi masih terikat kontrak dengan tim lain. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada juga pemain memang mungkin di luar bagus, tapi begitu main di PSM karena karakter tidak pas, karakter tidak cocok, ya hilang. Begitu keluar dari PSM kok tiba-tiba bagus mainnya di sana, ya karena karakternya. Karakter kita di sini beda dengan karakter tim. Semua tim-tim di Indonesia ini kan punya karakter masing-masing. Nah, kita di sini kan selalu berteriak Sirina Pace. Ya, mengerti tidak pemain-pemain dari luar itu apa itu Sirina Pace? Betul. Ya kan, cuma kita yang berbusa-busa mulut, apa sih Sirina Pace? Mohon maaf, mengerti tidak yang pemain-pemain dari Jawa, dari ini dengan kalimat itu bukan cuma slogan loh, bukan cuma kata-kata, bukan cuma istilah. Ini filosofi yang sangat besar, sangat berat kalau kita mau artikan seutuhnya. Nah, itulah yang sebenarnya ada juga pemain yang butuh adaptasi. Pertama adaptasi cuaca, adaptasi permainan, adaptasi komunikasi dengan, jadi banyak hal yang harus kita. Nah, ini juga jadi kendala nantinya. Ya, kalau sampai ini perombakan tim sampai 70%, otomatis pemain yang baru masuk itu akan butuh adaptasi lagi, apalagi kalau pemain itu belum pernah main di Indonesia atau pemain itu belum pernah main di PSM. Ya pasti adaptasi itu akan dibutuhkan lagi. Saya ingat pertama sekali pada saat Pluim pertama masuk di PSM itu seleksinya di Lamongan. Dan saya lihat betul. Memang skill dari kelihatan pada saat itu, tapi fisik stamina pada saat itu, kita bayangkan kalau kita main jam 3 siang, ya jam 3 sore, panas ya minta ampun mungkin. Sementara mereka pemain dari Eropa yang tidak pernah mendapatkan suhu panas yang 40 derajat, 30 derajat, ya kan? Tiba-tiba masuk Indonesia dengan cuaca yang begitu panas,
Nah, itu kan butuh waktu. Nah, ini juga yang menjadi kendala nantinya kalau memang betul-betul PSM harus merombak sampai 60 atau 70%. Karena kalau kita mau jujur, ya mohon maaf ya, kalau kita mau jujur, perombakan di PSM memang harus betul-betul bisa sampai 60 sampai 70% kalau kita mau betul-betul tim yang siap untuk berlaga di AFC nanti. Denguki, saya lanjut dengan Denguki dulu karena sepertinya Bang Lukman ada masalah, kita tunggu join lagi. Denguki, mumpung kita bahas soal perombakan ya, sekali lagi ya, kita bukan siapa sota atau apa, tapi ya kita ngobrol-ngobrol ya, diskusi-diskusi soal perombakan. Yang menarik tadi dibilang Denguki bahwa pemain PSM itu harus mengenal karakter PSM Sirih Napace. Denguki, perlukah kita mengembalikan pemain-pemain yang sudah kenal dengan Sirih Napace, maksudnya putra-putra lokal kita yang sedang merantau di sana kira-kira? Untuk Denguki? Itu kan banyak usulan dari teman-teman ya, kenapa ini tidak dipanggil kembali ke PSM, kenapa ini tidak diajak main di PSM. Kembali ke itu lagi tadi yang saya bilang, pemain, mengontrak pemain di sebuah klub itu ya tidak semudah membeli mobil, walaupun mobil itu adalah mobil mewah. Ya, ada berapa banyak faktor, banyak hal yang mungkin kita tidak ketahui. Ya, bisa saja karena adanya dari keluarga mungkin tidak mau main. Ya, mohon maaf, istri pemain mungkin kita main di Bali deh enak, kita main di Jakarta, kita main di Bandung. Ya kan, bisa saja, mohon maaf ya, bisa saja kita tidak ini berpikiran negatif, bisa saja seperti yang saya bilang tadi, banyak faktor, banyak hal yang mempengaruhi yang harus kita ketahui untuk mendatangkan seorang pemain itu kembali main di sebuah tim. Ya, mohon maaf, kemarin sempat saya ikut di Liga 3 ya ternyata seperti itu juga. Ini baru Liga 3, apalagi ini Liga 1. Iya. Itu baru Liga 3. Nah, pemain harus ada surat kontrak, lepas kontrak atau selesai kontrak dengan tim lain. Kalaupun pemain itu masih terikat kontrak, ada hal-hal yang harus kita selesaikan. Iya, banyak hal-hal teknis deh ya yang jadi tidak seperti kita beli mobil mewah, atau bahkan sering saya istilahkan ke teman-teman, tidak seperti bikin sebuah pos ronda, beli balok, beli seng, paku, triplex, jadi nih. Jadi, jadi ini tidak. Ada banyak hal yang menjadi perhatian si pemainnya itu, mau tidak main di Makassar. Walaupun dia pemain bagus, bagaimana kayak kemarin kan sempat beredar, mohon maaf ya, Ciro ya dari sempat kan bilang sudah kontrak selesai. Nah, kenapa tidak di ini? Kenapa tidak di ini? Kenapa bukan di PSM saja? Banyak hal Denguki ya, banyak hal yang tidak diketahui, yang kita tidak ketahui sebenarnya. Apalagi kalau saat sekarang, nah ini juga mohon maaf sekali lagi, saya tidak berhenti kayak penting kayak hari Lebaran ini saya minta maaf terus. Iya. Kayak kemarin teman-teman kita sendiri yang di Makassar nih membuka aib kita. Wah, PSM tidak ada uangnya, gajinya pemain tidak di ini. Ya kan, akhirnya pemain yang tadinya berminat pemain di PSM, waduh ngapain ke Makassar, gak ada duitnya, gaji pemain. Ya kan, kita sendiri yang membuka borok kita, aib kita. Bukan kita tidak mau mengkritisi seperti itu, oke, tapi ada hal-hal yang harus kita buka ke umum, ada hal-hal yang harus kita jaga juga. Kalau memang kita mau menjaga marwah tim kita ini. Ya sama saja kalau umpamanya di rumah saya tadi malam saya bertengkar sama istri, pecah piring, besok saya cerita, tadi malam saya bertengkar pecah piring. Itu kan menceritakan aib sendiri. Ya, betul. Kalau tadi malam saya bertengkar pecah piring, terus tetangga tanya, "Deng, kenapa tadi malam mengamuk saya dengar pecah piring?" Oh tidak, kucing yang kasih jatuh itu. Betul. Kebetulan anak saya ini senggol pecah. Kan harusnya seperti itu. Walaupun kita memang ada piring pecah. Ya kan? Ya memang PSM kemarin sempat tertunggak gaji pemain,
Tapi karena kan ada untuk membayar gaji pemain kan ada prosedurnya, ada ini kan perusahaan ini PT harus ada dari bendahara, harus kan ini, harus kan dijelaskan seperti itu. Jangan langsung serta-merta, oh tidak ada uangnya PSM, berhenti mengurus ke PSM, kalau tidak ada uang mengurus. Betul, betul. Ya. Kalau kita mengaku PSM sejati, supporter PSM. Iya. Ya. Bang Lukman tadi sempat sempat ada masalah sih, sudah gak Bang, ini saya lagi seru-serunya bahas soal isu perombakan pemain dan sebagainya dengan Deng Uki. Bagaimana kalau Bang Lukman melihat tadi Bang Uki juga, Deng Uki juga sudah bilang banyak soal hal-hal teknis. Kalau Bang Lukman bagaimana sih melihat ini soal isu-isu perombakan pemain di PSM dan sebagainya, Bang? Kalau saya melihat bahwa tim sepak bola itu layaknya satu perusahaan kan. Tentunya skuad yang akan dibentuk itu sesuai dengan kemampuan perusahaan, financial modelnya seperti apa gitu kan, anggaran yang dibutuhkan untuk tahun ini seperti apa gitu kan. Tentunya itu sudah ada matematikanya, ada perencanaannya, planningnya itu dari satu manajemen. Pastinya saya yakin sepakat dengan Deng Uki, mencari pemain tidak mudah, yang sesuai dengan kondisi. Kita tahu bersama lah, kita tidak bisa pungkiri pandemi ini membuat efek domino kepada semuanya, baik di domestik maupun di luar negeri gitu kan. Jadi kita harus menyamakan view itu dulu gitu kan. Kalau kondisi saat main bola tahun ini beda dengan 2017-2018, di mana kondisi finansial mungkin masing-masing tim itu berbeda-beda. Ada yang mampu dengan tim super big team, super bagus. Ada yang mungkin dia diramping-rampingkan di sedang-sedang. Yang penting ini marwah tetap terjaga ikut Liga 1. Jadi saya setuju dengan Deng Uki karena memang tidak mudah mendatangkan karakter pemain cocok dengan karakter pemainnya. Kan namanya tim itu harus mingle dia, terus kompak satu sama lain. Iramanya, ritmenya sama gitu sih. Nah, namun kan kita dari sisi sudut pandang supporter ingin ada hal-hal yang mungkin bisa memberikan energi positif buat manajemen, pemain, pelatih, bahwa yuk dengan skuad yang ada kita maksimalkan dukungan. Dan saya yakin semua yang memberikan kritik dan saran itu bentuk kecintaan dan sayangnya bagi PSM. Tidak mungkin orang sayang, orang cinta, orang itu tidak mengungkapkannya kan, pasti dia mengungkapkannya gitu kan. Nah, itulah salah satu ungkapan sayang dan cintanya PSM. Mungkin cara metode penyampaiannya yang berbeda-beda. Dan kita tahu karakter supporter itu kan beda-beda. Jadi ada yang Bang Lukman, saya tambahkan lagi sedikit, Bang. Tadi juga sempat kita bahas atau singgung-singgung soal mendatangkan pemain yang sesuai dengan karakter PSM dan cocok di dompet ya, tanda kutip PSM, cocok di dompet tanda kutip PSM. Kita PSM punya banyak sekali nama mantan pemain yang kini berkiprah di klub Liga 1 atau di Liga 2 sana, mungkin yang kita bisa anggap kalau kata Deng Uki sudah pernah main di PSM, mungkin sudah kenal karakternya. Apakah kira-kira PSM kita singgung-singgung dikit, bisakah PSM kira-kira memulangkan anak-anak mereka yang sempat merantau atau seperti apa, atau kita tetap cari pemain yang meskipun misalnya bukan putra daerah tapi cocok dengan karakter PSM? Seperti apa Bang Lukman melihatnya? Kalau saya melihatnya itu sebagai opsi atau opsi pilihan. Itu kembali lagi kalau kita sebagai pegawai saja kan ada penawarannya, rate-nya seperti apa sesuai dengan mereka yang sampaikan, atau mereka punya rate sesuai dengan PSM atau tidak. Terus mungkin ada yang tidak ada isu rate tapi isu keluarga. Ada yang tidak isu keluarga tapi isu gimana chemistry membangun tim. Saya rasa itu opsi-opsi itu bisa saja sih. Bagaimana mereka ingin mengembangkan karir kembali ke PSM, membawa nama PSM lebih harum, itu kan lokal orang bilang kebanggaan juga buat kita. Kalau memang teman-teman sahabat-sahabat kita, pemain-pemain kita yang sedang berada di Liga 2 ingin kembali ke PSM
membangkitkan semangat PSM untuk tetap eksis di Liga 1. Kita nggak ada. Sebenarnya kita sebagai supporter itu kalau memang itu cocok dengan ritme dan chemistry PSM, tidak ada isu-isu yang lain, ya kita senang dengan senang hati sih. Kita local pride juga kita bangga kok. Kita nggak harus bukan kita ingin membanggakan lokal, tapi kalau memang itu ada ya alhamdulillah. Kalau tidak ada kita harus cari dari luar. Opsi-opsi itu kita terbuka karena kita ini kan tim PSM adalah tim yang kita kembali lagi tim yang sangat disegani, ya tim yang punya historical yang bagus, tim tertua gitu ya, tim besar lah. Jadi perlu memang opsi-opsi itu kita buka. Dengan senang hati kita supporter siapapun yang datang, intinya ingin mengembalikan PSM dengan jati diri, ya, kembali ke era-era seperti 2018, 2017. Tapi ingat, ini pandemi. Pandemi itu merontokkan semuanya gitu. Jangankan perusahaan besar, penjual kacang goreng saja digoreng. Penjual gorengan saja terdampak sekarang, Bang. Iya, jadi itulah saya bilang kan, kita harus lihat dari sudut pandang yang mana dulu nih. Kalau sebagai kecewa-kecewa ya iya, tapi kalau dari sudut pandang kita sebagai pemilik, lain cerita perusahaan. Tapi kalau kita sebagai pemain, tentu apa yang kepada PSM ini juga ada sudut pandang dari pemain yang kita belum tahu juga kan apa yang mereka hadapi. Artinya sekali lagi kita sebagai supporter benar-benar menyerahkan ke jajaran manajemen dan pelatih, Bang, ya, karena nanti kita sebagai supporter taunya kualitas pemain ketika mereka sudah direkrut, ketika mereka sudah main. Nah, di situ baru kita bisa menilai, oh ternyata jadi benar-benar sekali lagi kembali ke manajemen dan jajaran pelatih untuk mendapatkan pemain-pemain yang benar-benar cocok nih untungnya. Menarik sekali, tapi saya masih mau singgung-singgung sedikit soal pemain, Bang, ya, karena mungkin ini isu yang paling hangat mungkin jelang berakhirnya Liga 1, bursa-bursa transfer pemain lokal, apalagi pemain asing, Bang, ya. Ini yang paling panas, termasuk yang dibilang tadi Deng Uki yang paling hot sekarang itu si Ciro. Banyak sekali kabar bahkan supporter sudah menyarankan PSM ambil ini. Sekali lagi yang dibilang Deng Uki tidak semudah itu ya, Bang, ya, tidak semudah itu mendatangkan seorang pemain. Bang, masih soal transfer. Anggaplah kalau misalnya kita kembali lagi bukan kita yang menentukan ya, manajemen dan pelatih. Anggaplah misalnya PSM benar-benar merombak total skuadnya 70%, 60-70%. Misalnya kalau isu-isunya kan cuma Pluim yang disimpan atau seperti apa misalnya. Kalau kita khusus pemain asing nih, Bang. Kalau 2 pemain asing yang didatangkan PSM kita anggap gagal ya, tanda kutip ya. Bukan ini pendapat kita ya, gagal ya karena melihat performanya sejauh ini. Sebenarnya pemain asing yang harus didatangkan PSM itu bertipikal seperti apa sih, Bang? Apakah memang 2 Ancok dan Gol ini tidak cocok dengan PSM atau seperti apa, Bang, menurutnya? Dan menurut Bang Lukman dan Deng Uki, striker atau pemain asing yang seperti apa sih yang harus didatangkan PSM untuk mengarungi Liga 1, Bang? Karena kan yang dibilang Deng Uki tadi, tidak semua pemain asing kenal karakter PSM, karakter Sirina Pace. Pemain asing itu apa sih Sirina Pace? Kalau menurut Bang Lukman dan Deng Uki itu seperti apa? Kita ke Deng Uki dulu, Le. Boleh, silakan. Baik. Saya juga sekarang kayak mungkin karena zaman sudah berubah jadi metode perekrutan pemain juga berubah. Ya. Kita ingat dulu kalau siapapun pemain yang mau main di PSM, pokoknya ikut seleksi dulu, bos, di Karebosi. Ya, Karebosi. Tidak semudah itu masuk di PSM. Ya, kita ingat beberapa dari mulai kayak Luciano, Ronald Pagundes, pokoknya semua pemain-pemain asing yang berjaya di Makassar yang di PSM dulu itu kan semua melalui seleksi yang ketat sampai ya sepekan di Karebosi ya. Nah, sekarang tiba-tiba ada ikut latihan, tiba-tiba ada berita sudah tanda tangan kontrak. Ya, saya tidak tahu apakah memang karena zaman sekarang memang sudah berubah sehingga
pola rekrutmen pemain juga berubah seperti itu. Kalau dulu kan kita masih ingat, kita belum hilang dari ingatan kita semua. Saya yakin teman-teman supporter yang bukan mau ini yang sudah tua. Sudah tua ya. Senior Bang, senior yang bukan tua, senior. Tidak ada di supporter. Jam terbang lah, jam terbang, bukan tua deh, di jam supporter terbang. itu tidak ada senior, tidak ada junior. Walaupun anak SD, kalau memang kecintanya terhadap PSM itu sudah masuk kategori supporter. Tua kalau begitu Bang, ada yang kita pakai tua. Supporter yang sudah tua lah. Ya, oke. Jam terbang lah, jam terbang. Itu 3 hari atau bahkan 5 hari itu sebelum pemain datang itu, ini pemain ini akan datang seleksi. Karebosi sudah jadi lautan manusia itu. Kita tunggu betul. Ya, latihan jam 4, jam 2 kita sudah di Karebosi menunggu siapa ini pemain ini. Dilihat main, gimana supporter? Tidak bagus. Tidak bagus ya. Oke, diseleksi lagi. Gimana supporter? Terserah pelatih bagaimana. Karena apa ya? Kita tidak bukan mau bermasa bodoh, bukan kita tidak peduli dengan tim, tapi yang tahu kapasitas pemain itu kan pelatih. Karena pelatih yang mau menggunakan jasa mereka, yang memakai mereka. Nah, cuma kan sekarang kita lucu di Indonesia ini, tim sudah terbentuk, mohon maaf, tim sudah terbentuk, pelatih baru datang. Akhirnya si pelatih bingung. Ini Denguki posisinya apa? Ya kan, ini Denguki posisinya apa? Karena Denguki takut kalau tidak dimainkan, saya bisa jadi striker, saya bisa jadi gelandang. Padahal saya sejatinya cuma striker, nggak tahu jadi gelandang. Tapi kadang dimainkan sebagai gelandang, akhirnya blunder karena merasa dirinya seorang striker. Jadi kebiasaannya striker jadi menunggu saja, menunggu. Padahal gelandang kan harus bekerja. Ya, Kamu betul. posisinya apa? Saya stopper, tapi bisa juga jadi gelandang. Dijadikanlah dia gelandang. Atau dijadikanlah dia stopper, tetap padahal dia gelandang. Akhirnya dia pikir masih ada orang di belakang, tapi dia stopper. Stopper, dikira masih ada orang di belakang karena kebiasaannya gelandang. Seperti itu kan sering kita lihat. Mohon maaf, itu saya bilang tadi, bukan kita sota. Ya, tapi alhamdulillah sudah puluhan tahun kita nonton, sudah puluhan tahun kita ikuti perkembangan sepak bola. Jadi cuma manusia goblok lah kita ini, kalau tidak paling sedikit ada yang kita tahu tentang sepak bola. Ya. Bahkan dulu saya ingat pada zaman Hinca Panjaitan itu menjadi dia dari Komdis atau apa, setiap ada peraturan baru di PSSI atau di FIFA itu kita ada pertemuan, itu ada presentasi apa namanya, kalau kita dipanggil terus dipresentasi, inilah peraturan sekarang, ini handsball, ini onside, ini offside. Itu kita diberitahu. Jadi tidak kita teriak serta merta, itu handsball, itu offside, itu onside. Itu ada dulu kita diberitahu lah, ini aturan-aturan yang ada sekarang. Ini sekarang kan tidak ada edukasi ke teman-teman supporter. Nanti kita ribut baru ini perlu edukasi buat ini supporter, ini perlu diedukasi. Nah, sementara sekarang mohon maaf, kita bukan mau mengkambing hitamkan seperti pengadil perangkat pertandingan seperti apa, tapi itu memang kita harus diakui, disitulah titik. Bahkan saya pernah diundang di waktu Gaka Menpora, ada profesor siapa namanya, seorang tua jadi suka lupa. Itu dia menganalisa, dia apa namanya, tingkat kerusakan di stadion itu bermula dari kepemimpinan seorang wasit. Kita sedikit melenceng ke situ tidak apa-apa, supaya kita tidak terserta-merta menyalahkan si wasit, menyalahkan tim kita pada saat main ini bodoh, atau karena memang ada faktor X dan lain-lainnya. Tapi yang seperti inilah, yang intrik-intrik seperti ini di sepak bola yang harus kita pahami, yang harus kita tahu, sehingga kita tidak asal berteriak, kita tidak asal mau ribut saja seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti Tribun bisa menjadi fasilitator sebelum Liga bergulir, mendatangkan
Komdis atau siapakah supaya bisa memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada teman-teman supporter yang ada di Makassar ini bahwa peraturan sekarang itu seperti ini. Ya, ada handsball sekarang kan ada aturan baru lagi. Kalau bolanya melenting dari tanah terus kena tangan itu tidak handsball. Kalau tidak aktif cuma kena siku ke atas itu tidak handsball. Nah, sepengetahuan kita pokoknya ini kan bagian tangan ini semua. Pokoknya kena tangan handsball. Handsball. Ya, ada offside walaupun kita lebih di depan dari pertahanan, tapi kalau kita tidak aktif, kita pasif, itu kan tidak offside. Nah, itu kan yang masih kurang teman-teman pahami. Jadi ya kita teriaklah edukasi untuk supporter juga. Kembali ke pemain, soal rekrutmen pemain siapa yang harus ini. Kalau saya simpel saja, ya, kenapa sebuah tim banyak kebobolan? Karena mungkin bagian pertahanan yang kurang bagus. Kenapa striker kurang? Sebuah tim kurang produktivitas golnya, ya, mungkin karena striker kurang jos. Kenapa striker kurang jos? Ya mungkin karena kurang supply dari tengahnya, gelandangnya. Itu dia kan ya itu. Nah, saya yakin pelatih lebih tahu akan soal ini, manajemen khususnya Bapak CEO kita yang terhormat, mudah-mudahan bisa berkacalah dengan apa yang terjadi saat ini untuk PSM lebih baik ke depannya. Dan insya Allah ya, kami sebagai supporter akan selalu setia, akan selalu ada untuk mendampingi PSM. Ya, cuma kalau kita mau bilang mau Liga 1, mau Liga 2, kita tetap ada untuk PSM itu. Itu sama dengan mendoakan PSM turun ke Liga 2, tapi karena ucapan adalah dua, tapi bagi saya pribadi, dan kalaupun ada yang sepaham dengan saya, ayo kita sama-sama bahwa PSM itu insya Allah akan tetap berada di jalur Liga 1 ini. Baik, amin. Nggak terasa juga Bang, ini Bang Lukman dan Uki hampir sejam kita ngobrol asik juga. Ini terakhir Bang, ini closingnya juga. Sesuai tema kita, warning PSM. Ini benar-benar warning PSM. Wajib dapat poin lawan Persiraja nantinya. Dan sekali lagi di atas kertas, bisalah kita optimis, kita sangat yakin. Karena catatannya jika gagal dapat poin lagi di lawan Persiraja ini, di partai terakhir akan sangat-sangat krusial dan sangat-sangat rumit kondisinya bagi PSM. Harapannya Denguki dan Bang Lukman untuk PSM menatap 2 laga terakhir ini, dan apa harapannya ke depan seperti apa, dan ya doanya juga lah untuk kita semua, untuk supporter. Silakan Bang Lukman dulu lah. Silakan Bang Lukman. Oke. Siap. Kita sebagai supporter harapannya PSM mendapat poin penuh di 2 pertandingan terakhir ya, supaya aman Liga 1, tenang menghadapi AFC, lebih aman. Nah, untuk tadi singgung sedikit untuk pemain skuad mungkin yang akan nanti diinikan ya, kurang lebih saya lebih lihat chemistry PSM itu lebih cocok dengan Brazil sama Belanda ya. Belanda, oke. Ya, ya mungkin itu ya nanti bisa aja dimasukkan Bang ya. Masukkan. Brazil sama Belanda lah itu kurang lebih kalau pemain asing. Itu lebih cocok chemistry-nya sepertinya. Nah, terakhir yang ketiga, kami kan ini supporter ya. Supporter itu melihat dari ini, mudah-mudahan bisa menjadi sekali lagi kritik dan saran. Cara penyampaian supporter itu beda-beda, tapi itulah bentuk kasih sayang. Semoga itu menjadi energi positif, menambah fighting spirit pemain di lapangan, berupaya memberikan hasil terbaik di setiap laga pertandingan terakhir. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Bang Lukman. Terakhir Denguki, bagaimana Denguki harapannya untuk ke depan bagi PSM? Ya, harapan saya sama dengan harapan Lukman tadi. Tentunya sama juga harapan dengan semua supporter yang ada di Indonesia, yang khususnya supporter PSM. Bahkan jujur, beberapa hari terakhir ini saya mendapat dukungan, baik itu berupa chat, DM video dari teman-teman supporter yang non supporter PSM, dari teman-teman bonek, dari Peking, dari mana. Ya, saya mendapat banyak support. Ayo Deng, tetap semangat. PSM harus bangkit. Ya, ini artinya
jangankan kita sebagai Bugis Makassar, bahkan orang di luar itu pun ya sangat menginginkan, sangat mendambakan, mengharapkan PSM tetap berada di Liga 1 ini. Dan tentunya ini memang menjadi harapan kita semua. Dan saya seyakin-yakinnya, ya insya Allah kita tidak mendahului kehendak Allah yang Maha Kuasa, tapi seperti yang dibilang tadi bahwa pertandingan besok ya Jumat nanti insya Allah laga berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh itu harga mati itu kita harus menang untuk memuluskan langkah kita terbebas dari degradasi, dan seperti yang dibilang Pak Lukman tadi supaya tenang mempersiapkan diri menghadapi AFC. Ya, saya pribadi tidak henti-hentinya bersama teman-teman tidak berhentinya berdoa. Bahkan setiap sebelum pertandingan kami selalu melakukan zikir, mohon maaf bukan mau riak, zikir dan doa buat PSM. Tadi sempat saya dicandain lagi, kayaknya kemarin doanya salah, Deng. Salah doanya. Jadi saya bilang seperti ini, doa itu ada banyak macamnya dikabulkan, ada yang ditunda dulu, nanti besok baru dikasih karena hari ini kita belum siap, ada nanti di apa. Jadi kalau nanti di akhirat berarti kita di Liga 2, tidak, salah. Ya, salah. Tuhan akan memberikan kejutan buat kita bahwa saat ini banyak yang mohon maaf sudah mulai lemas, sudah mulai pesimis, tapi Tuhan memberikan kejutan di akhir kompetisi ini bahwa inilah PSM. Ini yang saya simpan doa kalian saya simpan untuk saya kabulkan di pertandingan terakhir ini. Jadi tetap optimis, insya Allah dengan dukungan doa kita semua, PSM, pemain, supporter, manajemen, dengan kita bersatu, insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita atasi, insya Allah. Baik. Ya, betul sekali Bang Lukman dan Deng Uki. Sebagai supporter yang bisa kita berikan ke tim PSM, kebanggaan kita semua saat ini hanyalah doa dan dukungan yang tidak berhenti sampai akhir pun nanti Liga 1 dan seterusnya ya, sampai kapanpun doa dan dukungan kita tidak pernah berhenti. Tidak bisa bagi kasih uang karena tidak beli, saya beli tiket. Ya betul. Jadi ini mami sekarang Deng Uki. Ini mami sekarang yang kita tidak bisa ke stadion dukung langsung ya dia, kita dari rumah saya doa. Iya. Tapi ya itu juga jadi apa ya? Jadi untuk Deng Uki catatan ya, Deng Uki ya yang nonton ya, supaya disiapkan segera stadion supaya kita bisa datang lagi ke stadion mendoakan langsung PSM, mendukung langsung. Baik, terima kasih sekali perbincangan kita malam ini dengan Bang Lukman dari gue PSM dan Deng Uki dari Panglima LAJ. Sekali lagi tentunya kita mendukung PSM kapanpun itu, dan kita selalu optimis sampai sekarang kita tetap yakin PSM akan tetap di Liga 1 musim depan. Dan tapi kita sekali lagi doa dan apapun itu harapan kita selalu sampaikan, kirimkan doa kita untuk PSM seperti Deng Uki tadi, sikir tiap pertandingan itu bisa kita juga jadikan contoh mendoakan PSM, dan semoga saja di akhir Liga 1 nanti kita semua bisa tersenyum dan bahagia karena PSM akan tampil di musim amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Deng Uki dan Bang Lukman, sampai jumpa lagi di bincang bola selanjutnya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol lagi ketika PSM lolos degradasi dan persiapan untuk tampil di FC. Amin. Baik. Amin. Terima kasih Tribuners yang sudah bergabung sekitar sejam lah malam ini kita ngobrol dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Saya Faris Alsyah mundur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata di selama acara berlangsung, dan kita juga tak berhenti-hentinya mengingatkan kepada seluruh Tribuners, seluruh supporter PSM terkhususnya dimanapun Anda berada untuk patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada karena saat ini pandemi belum berakhir. Saya sekali lagi Faris Alsyah mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.